Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel. Dan bagi kalian yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan like, comment, and subscribe. Dan bagi kalian yang pemula dan kalian mau belajar bahasa Inggris, tetap stay tune. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang present future tense, yaitu kita membahas dalam bahasa Inggris apa yang terjadi di kemudian hari atau keadaan yang akan datang. So, buat kalian yang mau belajar dan kalian pemula, kalian harus simak video ini sampai habis ya. Oke. So, untuk present future tense di sini kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, present future tense menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Oke. So, yang kedua adalah untuk kalimat negatif kita tambahkan not setelah will atau shall. Nah, yang berikut adalah kita bisa membuat kalimatnya lebih singkat dari kata will not menjadi won't atau shall not menjadi shan't. So, itu akan lebih mudah dalam pengucapannya. Oke. So, untuk kalimat pertanyaannya, kita bisa meletakkan will atau shall di depan subjek kalimat. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama. Misalnya kita mau buat dalam kalimat positif, maka dia akan seperti ini. She will play badminton. Oke, dia perempuan itu akan bermain bulu tangkis. Nah, itu kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya kita buat seperti ini. She will not play badminton. Dia perempuan itu tidak bermain badminton. Nah, yang berikut adalah kalimat pertanyaan. Nah, misalnya, will she play badminton? Nah, kita majukan will-nya ke depan kan, menjadi kalimat pertanyaan. Oke, so saya lupa sesuatu di sini. Misalnya untuk will, dia berlaku untuk semua subjek. Sedangkan I dan we, dia menggunakan shall. Kecuali dari itu, berarti semua. Oke, kita lanjut ke penggunaan berikutnya. Misalnya kita mau gunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan. Nah, contohnya, I shall visit you tomorrow. Saya akan mengunjungimu besok. Oke. So, yang berikut, misalnya, we shall watch television tonight. Kami akan melihat atau menonton televisi nanti malam. Oke, so yang next misalnya she will come here tomorrow. Misalnya dia bilang dia akan datang ke sini besok. Oke, so yang selanjutnya misalnya my mother will buy a motorcycle the day after tomorrow. Ibuku akan membeli sepeda motor besok lusa. Nah, itu adalah contoh untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan. Oke, so mari kita lihat yang berikut, yaitu digunakan untuk menyatakan permintaan yang sopan. Misalnya, will you help me please? Akankah kamu menolong saya? Dan yang berikut, will Fanny accompany me? Akankah Fanny menggunakan yang berikutnya? Misalnya digunakan untuk membuat kalimat bersyarat atau kita bilang conditional sentence type 1 ya. Contohnya misalnya I shall visit you if they allow me. Saya akan mengunjungimu jika mereka mengizinkan. Oke, misalnya contoh yang berikut. She will help you if you ask her for help politely. Dia
akan menolongmu jika kamu meminta bantuan kepadanya dengan sopan. Oke, catatan tambahan juga yaitu untuk menyatakan niat pribadi maka digunakan to be going to. Sedangkan will atau shall digunakan untuk pernyataan umum. Oke. Untuk contohnya seperti berikut. Misalnya, if Johnny sukses in the exam, his father will buy him a motorcycle. Jika John sukses dalam ujian, ayahnya akan membelikannya sepeda motor. Contoh yang berikut, misalnya, I'm going to visit Australia tomorrow. Saya akan mengunjungi Australia besok. Oke, so untuk keterangan waktunya di dalam present simple future ini sering keterangan waktu yang digunakan misalnya tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, next, next week, next month, next year, soon, later, tonight, dan if. Oke guys, demikian video kali ini. And thank you so much for watching. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita belajar bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.